Pengembangan teknologi AI untuk bisnis berlangsung lebih cepat dari dugaan banyak orang ya. Jadi setelah mulai diperkenalkan beberapa tahun yang lalu, kalau nggak salah baru 2 tahun ya, kini udah banyak banget tersedia berbagai macam tools AI yang bisa bantu pekerjaan kita ya. Nah, saking ngebantunya, AI juga cukup bikin ketar-ketir orang-orang marketing gitu ya. Apa benar AI bisa menggantikan manusia? Kalau iya di bagian mana aja? Dan di bagian mana AI masih belum bisa menggantikan manusia atau bahkan nggak akan pernah menggantikan manusia? Halo, saya Ignatius Untung, selamat datang di Marketing. Hari ini tanpa kita sadari ada banyak banget marketing activity yang hadir dengan bantuan AI. Misalnya konten sosial media yang kita lihat, bisa aja itu buatan AI, udah banyak banget. Dari idenya, produksinya, conversation automationnya. Begitu juga dengan digital ads yang kita lihat. Bisa aja juga itu dominan dibuat oleh AI, dari ide produksi sampai algoritmanya gitu ya. Sehingga kita didorong sesuai dengan rumus-rumus AI yang bisa mengoptimalkan performance-nya. Jadi kehadiran AI ini emang nggak bisa terbendung ya, bahkan banyak hal dalam hidup yang akan mulai melibatkan AI gitu. Dan kita baik sebagai konsumen maupun sebagai brand owner harus mulai membiasakannya. Pertanyaan terbesar yang sering muncul ketika kita ngomongin AI, terutama dari orang marketing adalah, apakah benar AI bisa menggantikan marketer? Bidang mana yang paling berisiko tergantikan oleh AI, dan bagian mana yang masih nggak akan tersentuh oleh AI? Nah, untuk bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi, kita perlu ngerti gimana sih AI bekerjanya dan gimana manusia bekerja. Saya bukan ahlinya AI, jadi kalau ada yang salah tolong dikoreksi. Tapi secara high level, AI adalah mesin yang berjalan secara logis tertentu ya. Logisnya itu lebih banyak ke mekanik, walaupun sudah sebegitu advance sehingga bisa banyak if-nya. Kalau konteksnya begini, maka begitu. Kalau konteksnya begitu, maka nanti beda lagi ceritanya. Dan masing-masing punya opsinya juga. Jadi intinya karakter AI adalah karakter logika mekanik yang memang sudah tahapnya canggih. Dan karakter ini juga dimiliki dan digunakan oleh manusia. Nah, jadi manusia itu berpikir dengan dua nature dasar. Yang pertama mekanik, persis seperti AI, misalnya mengerjakan soal matematika, kan itu udah mekanik. Atau ilmu-ilmu tradisional ekonomi, itu cenderung mekanik gitu ya. Tapi manusia juga berpikir secara chemistry, secara kimiawi lah ya. Di mana 1 tambah 1 nggak selalu 2. Ada reaksi-reaksi kimia yang mempengaruhi pemikiran dan keputusan kita. Dan logika ini cukup kompleks. Karena bahkan manusia pun sampai saat ini masih belum bisa mecahin 100% logika kimiawi yang digunakan manusia dalam berpikir gitu ya. Jadi hal yang paling sulit itu adalah kan mengerti manusia, termasuk mengerti diri kita sendiri. Ini adalah ketika perilaku manusia dipengaruhi oleh hormon dan neurotransmitter. Contoh nyatanya apa? Contoh kalau kita lihat yang punya saudara, punya teman, punya pasangan wanita gitu ya. Mereka biasanya bersikap agak berbeda ketika sedang menstruasi atau menjelang menstruasi. Atau bahkan ketika masa subur. Begitu juga dengan pria dewasa itu dibandingkan dengan pria yang usianya lebih lanjut berbeda karakternya. Karena ada kadar hormon testosteronnya yang berbeda, yang itu mendrive perilakunya. Bahkan orang yang sama di hari yang sama aja bisa berbeda. Di pagi dia bisa begitu semangat ya, karena begitu kita bangun pagi ada hormon stres, hormon fight yang masih full gitu ya. Begitu sejalan waktu, agak siang, agak sore, biasanya hormon stresnya udah turun gitu ya. Belum lagi ketika berbicara soal mental load, tingkat kekritisan kita pada meeting, kalau kita meetingnya pagi hari, itu akan berbeda dibanding meetingnya di sore hari gitu. Karena ada mental load dan mental fatigue yang bermain. Dan masih butuh waktu lebih lama lagi untuk AI bisa mereplikasi ini. Itu pun juga nggak jaminan ini akan ditemukan. Bisa aja nggak akan pernah ditemukan karena memang AI itu buatan manusia dan manusia ini adalah buatan Tuhan gitu ya. Tapi yang menarik, AI tetap bisa digunakan manusia untuk ngebantu mengerjakan berbagai macam pekerjaan. Bukan cuma untuk yang mekanis, tapi juga untuk yang kimiawi. Kok bisa? Apa aja dan gimana? Yang pertama adalah untuk creation ya. Ini fungsi AI yang sepertinya banyak digembar-gemborkan di awal kemunculan AI. Fungsi ini sering disebut sebagai generation AI, yaitu kemampuan AI untuk mengenerate, untuk menghasilkan sesuatu, baik bentuknya image, foto, logo, ide, musik, suara. Gitu ya. Dan fungsi ini bisa dimanfaatkan untuk 3 hal. Pertama ya, straightforward untuk memproduksi hal tadi ketika butuh gambar untuk presentasi, untuk promosi, AI bisa handle ini, kualitasnya pun cukup mumpuni dan relatif bisa di-customize hingga pada tahap tertentu.
Tapi yang lebih bernilai lagi, fungsi AI generation ini bisa kita manfaatin untuk mencari referensi visual tentang ide marketing kita. 5 tahun pertama karir saya di marketing itu adalah dibilang kreatif. Saya dulu orang kreatif. Kerjaan saya waktu itu adalah cari ide kreatif dan nuanginnya ke dalam visual yang menarik. Cari idenya aja udah susah. Begitu pula gimana kita disuruh nuangin ke visualnya. Aduh, visualnya kayak apa ya? Nah, dalam prosesnya orang kreatif butuh referensi untuk men-trigger ide bagaimana konsep kreatif bisa dituangin ke dalam visual dan auditory asset yang sesuai dan menarik. Dan di sini kita bisa manfaatin AI. Kita bisa memberikan prompt dari yang dasar dan lihat hasilnya gimana sih AI ngeprosesnya. Dari sana diharapin kita bisa dapetin banyak referensi yang pada akhirnya bisa men-trigger. Jadi kata kuncinya adalah men-trigger ide visual yang lebih menarik. Nah, fungsi AI generation ini bisa dimanfaatin untuk ngerjain sesuatu yang volumenya besar dalam waktu singkat. Misalnya, kita butuh bikin foto produk kita ya, yang digunakan dalam model, entah apapun produknya, tapi digunakan model dan dalam jumlah banyak. Dengan produk yang juga variannya ribuan. Nah, AI bisa melakukan ini dengan amat sangat cepat dan efisien ketimbang kita melakukan sesuatu. Nah, benefit yang kedua untuk penggunaan AI adalah to trigger ideas gitu ya. Jadi manusia itu kan punya mental capacity. Kalau pagi pikiran belum banyak, maka kita bisa mecahin banyak masalah dengan mudah. Diajak diskusi nyambung, tapi seiring otak digunakan, maka otak pun fatigue dan disitulah kita mulai melambat. Nggak bisa memproses informasi secepat kalau pagi hari misalnya. Nggak bisa ngolah problem kompleks seperti sebelumnya gitu ya. Nah, fatigue di sini sebenarnya bukan lelah seperti otot ya, aduh otot capek, enggak, tapi lebih karena informasi yang diproses oleh otak sebelumnya sebagian masih diproses secara bawah sadar. Ini termasuk hal-hal yang emosional walaupun tidak terbatas hanya yang emosional. Misalnya, ketika kita harus menyelesaikan masalah kompleks pekerjaan yang terlantar gara-gara PIC-nya nih dapat musibah. Musibahnya punya emotional flavor gitu. Aduh, kasihan banget gitu ya. Dan itu bisa nge-trigger otak untuk berempati sehingga walaupun otak sadarnya udah move on memproses solusi untuk ngerjain masalah logis pekerjaan yang lain gitu ya. Tapi sebagian dari mental load kita bisa diambil sama secara bawah sadar sama otak bawah sadar kita untuk ngeproses emotional faktor masalah yang tadi, yang soal musibah tadi. Duh, kok kasihan dia begitu ya, aduh nanti dia gimana dan lain sebagainya. Dan suka nggak suka itu akan ngurangin mental load kita. Maka dari itu orang yang punya masalah pribadi cenderung turun performanya di kantor. Karena ada kapasitas orang yang di-hijack untuk ngeproses masalah pribadi secara bawah sadar, bahkan tanpa kita perintahkan gitu ya. Tapi ini nggak terbatas cuma masalah emosional ya, masalah rasional pun juga sama gitu ya. Nah, di mana AI bisa bantu? Seringkali ketika dalam situasi ini manusia butuh bantuan untuk mengisi mental load yang sedang di-hijack sama otak bawah sadar tadi. Gitu. Dan yang otak bawah sadar yang meng-hijack ini bukan cuma orang-orang yang punya dapat exposure masalah emosional, enggak, siapapun bisa. Tapi di sini AI bisa bantu yaitu untuk jadi teman brainstorming gitu ya. Kita bisa bertanya kepada AI yang jawabannya adalah hal-hal yang biasanya bisa diisi oleh kita ketika otak kita dalam kondisi prima gitu ya. Tapi saya milih untuk menggunakannya hanya sebagai teman tektokan ketimbang untuk cari jawaban final. Karena gimana pun juga AI itu kan masih belum bisa ngerti kita sepenuhnya. Maka dari itu kita yang harus jadi wasitnya. Kita perlu ngerti gimana otak bekerja untuk memahami gimana tektokan sama AI bisa amat sangat ngebantu. Jadi memori itu disimpan di otak itu dalam struktur seperti sarang laba-laba atau mind map ya. Satu kata bisa terhubung dengan kata-kata lain dan memiliki asosiasi dan ketertarikan tertentu. Misalnya, ketika saya bilang kata biru, maka bisa muncul kata langit, kata laut, kata tenang, kata alam, atau bahkan bendera partai. Karena ada bendera partai warna biru, alam warna biru, tenang itu disimbolkan dengan biru, laut, langit itu biru gitu ya. Jadi ide muncul itu juga sama, nggak langsung dalam bentuk finalnya. Seringkali ide muncul ketika di-trigger oleh kata-kata yang terasosiasi dengannya tadi. Dan disinilah kita bisa menggunakan AI untuk men-trigger kita dengan kata-kata yang tadi berhubungan. Karena dalam situasi low mental capacity, bahkan kemampuan mencari trigger aja itu amat sangat terbatas. Nah, selanjutnya lagi adalah kemampuan atau benefit analitik dan automation. Ini fungsi yang paling berbahaya untuk manusia. Fungsi ini adalah memang kehebatannya AI, di mana manusia juga nggak terlalu kuat-kuat amat. Karena by nature fungsi ini melibatkan proses logika yang mechanical dan pasti. Dan inilah kelemahan manusia. Setidaknya kalah dalam hal speed dan konsistensi. AI generasi terbaru sudah nawarin teknologi yang sering disebut dengan agent AI atau agentic AI. Secara high level ini adalah fungsi analitik dan kemudian bisa di-extend ke automation tentang apa yang harus dilakuin berdasarkan data-data yang tersaji. Yang perlu dilakukan oleh marketer hanya menanyakan atau prompting tentang bagian apa yang dianalisa dan kemudian menetapkan
tindak lanjutnya yang bisa di-automate juga dengan logis tertentu gitu ya. Nah, beberapa perusahaan sudah mulai menawarkan jasa pembuatan fungsi ini. Mereka ngebungkusnya dengan gimmick nih, ayo siapa yang mau punya berapa 30, 80, 100, 300 robot di berbagai macam profesi atau bidang. Intinya kita bisa ngebuat persona-persona dari profesi-profesi tertentu yang ada di perusahaan yang kita butuhin, lalu kita menetapkan goal dari setiap persona atau posisi itu. Lalu kita bisa ngasih konteks yang clear supaya tiap robot itu bisa mengerjakan hal-hal mekanis dengan cepat. Kualitas yang reliable dalam skala yang besar pun bisa deliver oleh mereka gitu ya. Dan dalam aplikasinya, fungsi ini juga bisa ngebantu sekaligus menggantikan sebagian posisi manusia ya, yang menjalankan tugas-tugas mekanis, misalnya merchandising, digital ad operation, social media admin, marketing analis, itu kan kerjaannya mekanis gitu ya. Ada unsur kepastian yang amat sangat besar dan ini bisa menghemat waktu dan tenaga ketika dilakukan oleh AI. So, apa kesimpulannya? AI semakin canggih dan udah jadi keniscayaan untuk jadi pembantu kita di pekerjaan. AI sangat powerful untuk menjalani tugas-tugas mekanis dengan logika pasti yang berulang. Ini akan menghemat perusahaan waktu dan tenaga untuk melakukan hal-hal berulang. Di sisi lain, ini bisa jadi kabar buruk ya bagi Anda yang pekerjaannya cuma jalanin hal-hal berulang seperti apapun yang bisa dikerjain robot, bahkan yang kompleks sekalipun. Nah, di sisi lain, AI bisa digunakan sebagai teman brainstorming di area kreatif ya, dan hal-hal yang tidak pasti. Kemampuannya untuk memunculkan fakta dan data dengan prompt yang tepat bisa dimanfaatkan untuk memunculkan trigger untuk proses ideation, baik di level konsep besar maupun di level eksekusi. Tapi lepas dari semua kehebatannya, AI belum bisa jalan sendiri. AI adalah tools yang masih butuh man behind the gun yang punya kemampuan baik untuk memprogramnya dan memanfaatkannya. Dan disinilah kesempatan sekaligus tuntutan untuk marketer. Untuk tidak tergantikan oleh AI, kita perlu punya keahlian yang tidak dimiliki oleh AI. Mulai dari lebih mengerti konsep dasar marketing dan gimana marketing bekerja. Dan kemudian kita bisa mentranslate itu jadi sesuatu, satu program AI untuk bisa dijalani dalam skala besar dan cepat. Dan artinya marketer dituntut untuk lebih bisa berkomunikasi dengan AI agar lebih bisa mengimplementasikan logik yang tepat untuk di scale up dengan luar biasa cepat, volume lebih besar dengan bantuan AI. So, pilihannya ada di tangan kita, mau tergantikan oleh AI atau kita memilih untuk jadi bosnya AI. Gitu. Mudah-mudahan kita bisa memanfaatkannya. Oke, seperti biasa ada kuis pertanyaannya sebagai berikut. Pemenang dari episode kali ini bisa disaksikan di episode selanjutnya, maka dari itu selalu saksikan Marketing di Marketers TV. Saya Ignatius Untung pamit undur diri. Gimana? Seru-seru kan videonya? Kalau suka, jangan lupa komen dan like ya. Masih banyak juga nih video-video yang keren-keren lainnya, gitu kan? Dan jangan lupa subscribe juga Marketers TV di sini nih.